Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita hari ini sama-sama datang untuk menyembah Tuhan. Kita ingin berdoa, berkomunikasi dengan Bapa kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita persiapkan hati kita dalam kondisi yang hari-hari ini di seluruh dunia dengan kondisi yang krisis Bapak Ibu Saudara. Seakan-akan mungkin kita melihat bahwa Tuhan menyembunyikan wajahnya dari kita semua. Seperti kita tidak tahu apa yang Tuhan mau, kita tidak tahu apa yang Tuhan maksud dari segala sesuatu ini. Tapi dalam Yehezkiel 39 ayat yang ke-29 dikatakan bahwa aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel. 2000 tahun yang lalu Roh Kudus telah tercurahkan, dan esok hari kita akan merayakan hari pencurahan Roh Kudus di Pentakosta. Dan pada saat Roh Kudus dicurahkan, Tuhan tidak lagi menyembunyikan diri, menyembunyikan wajahnya dari kita Bapak Saudara. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut. Kita hari ini mau terus melangkah karena kita mengenal Tuhan kita, kita melihat wajahnya. Mari kita arahkan hati kita dan fokus kita ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau mendengar suaranya. Kita mau semakin hari semakin mengenal Tuhan, mengenal setiap kebaikannya. Setiap pagi kita mengecap segala kebaikannya. Itulah kerinduan kami Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang indah di kami Tuhan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu.
Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema Jangan Marah, Jangan Iri, yang diambil dari Mazmur 37 ayat 1 sampai 10. Tapi kita sebelumnya berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini kami akan sama-sama merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi kami, Tuhan jamah kami, pakai kami Tuhan, dan bentuklah kami, sehingga kami sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang dibekali, yang dikuatkan, yang dibenarkan melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan biarlah Tuhan yang memberkati dan mengurapi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur 37 ayat 1 sampai 10 dengan tema Jangan Marah, Jangan Iri. Saya bacakan buat kita sekalian. Kebahagiaan orang fasik semu, dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jikalau engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Demikian firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ada sebuah kisah. Jadi ada seorang istri yang bertetangga dan mereka hidupnya sih biasa saja. Ya, kemudian sang tetangga ya mengajak istri ini sama suaminya juga sebenarnya. Ayo kita pergi ke gunung ini. Gunung ini akan membawa rezeki, membawa berkat buat kita. Mari kita ke sana yuk. Tapi sang istri dan suami ini saat menyadari bahwa tempat itu bukan tempat yang baik. Akhirnya mereka menolaknya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tetangga pun dalam beberapa bulan kemudian mengalami satu perubahan yang luar biasa. Kemarin itu, ya, mereka beli TV yang besar, kulkas yang besar, kompor listrik yang mewah. Kemarinnya lagi sudah beli lemari, kasur, ranjang mewah, kelihatan di dalam waktu turun dari truk-truk itu. Hari ini datang motor yang besar, mobil yang mewah, dan ternyata besoknya mereka diundang untuk juga mengikuti pesta di dalam rumah tetangganya itu. Dan dia juga mendengarkan lusa itu mereka akan membeli rumah mewah dan akan berjumpa dengan notaris untuk menyelesaikannya. Setelah lusa, yaitu hari tulat itu, Bapak Ibu, rencananya mereka akan membeli kapal pesiar pribadi. Luar biasa. Dan berikutnya, hari berikutnya, mereka sudah merencanakan akan jalan-jalan ke Eropa. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, istri yang mendengarkan ini akhirnya ribut dengan suaminya. Mereka marah-marah. Kenapa Papa dan Mama kita tidak pergi ke sana? Sehingga kita bisa dapatkan kemewahan dan kebaikan yang sangat membuat perubahan hidup kita. Mereka pun bertengkar. Karena apa? Mereka juga merasa bahwa hidup mereka tidak ada apa-apanya dengan kehidupan yang selalu mengikuti Tuhan. Tapi suaminya bilang begini, istriku, biarlah mereka lakukan semua itu, karena semua itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka
satu hari juga akan mendapatkan ganjarannya. Ingat, apa yang mereka tabur, itu juga yang akan mereka tuai. Kalau mereka menabur dalam kecurangan, mereka akan menuai malapetaka. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, jangan marah, jangan iri. Melalui firman Tuhan yang kita sudah baca tadi Bapak Ibu, kita sadari banyak di antara kita kalau melihat orang berhasil, ya, orang berjaya atau orang mengalami satu kesuksesan, kita bisa marah dan iri dengan orang tersebut. Ya, kalau orang itu mendapatkan sesuai dengan kekuatan, kemampuan, dan talentanya, ya kita masih maklum. Tapi hari ini Tuhan ingatkan kepada kita bahwa yang terjadi adalah sesuatu yang di luar kebiasaan, sesuatu yang buruk sebenarnya. Bahwa keberhasilan orang itu dengan cara yang kotor, cara yang curang, cara yang culas, cara yang jahat dan penuh dengan dosa. Jadi Tuhan mengingatkan kepada kita melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Pemazmur yaitu Daud menuliskan kitab ini. Dia mengatakan jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Jelas Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan bahwa kita diingatkan jangan sampai kita pun ikut berdosa, ikut berbuat jahat karena kita marah dan iri hati. Karena marah itu berarti kita tidak senang diperlakukan dengan tidak adil, dengan tidak pantas. Karena orang telah mengalahkan kita dan orang itu telah merendahkan kita. Iri hati pun perasaan yang kurang senang melihat kelebihan orang lain. Karena kita merasa kalah dengan orang itu, dengan segala keberhasilan dan kemewahannya yang dihasilkan dengan cara yang curang. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan dan saudara sekalian, kemarahan itu menimbulkan dosa. Iri hati itu menimbulkan kejahatan. Kemarahan itu memunculkan sakit hati. Iri hati menimbulkan kebencian. Dan itu hasilnya sama juga dengan orang yang berhasil dengan cara yang curang. Makanya Tuhan melalui firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita untuk tidak sama-sama melakukan kejahatan dan dosa. Karena sikap ini bukan datang dari Tuhan. Sikap ini bukan diajarkan oleh Tuhan. Sikap ini bukan menjadi bagian hidup anak-anak Tuhan. Jadi kita dalam menghadapi situasi seperti ini kita harus menyadari, kita harus tetap dalam kehidupan kita berfokus kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, bagaimana sikap kita terhadap keberhasilan orang-orang yang licik, orang-orang yang kotor, orang-orang yang melakukan kejahatan sehingga hidup mereka berhasil, kaya raya, penuh dengan kemewahan. Nah, kalau kita membaca dari Mazmur 37 ayat 3-5, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita tahu bahwa dalam Mazmur ini saya bacakan ya ayat 3. Sikap kita terhadap orang-orang demikian, kita harus kembali kepada firman Tuhan. Nah, Daud menuliskan begini. Yang pertama itu percayalah kepada Tuhan, ya. Jadi kita harus percaya kepada Tuhan yang punya sumber segala sesuatu dalam hidup kita. Dia sanggup memberikan rezeki atau berkat yang berkelimpahan. Dia sanggup memberkati hidup kita. Jadi harus tetap percaya kepada Tuhan. Jangan kita sampai pergi ke gunung ini, pergi ke gunung itu, atau pergi ke dukun ini, pergi ke dukun ini, memakai ajimat ini, memakai ajimat itu. Itu bukan orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi kita diingatkan melalui firman Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Nah, yang kedua dibilang apa? Ayat yang ketiga, lakukanlah yang baik. Tetap lakukan yang baik. Ya, kita tetap tersenyum, tetap ramah, tetap baik sama orang. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya pernah kerja di Jatinegara ya Bapak Ibu. Jadi satu toko yang lain itu banyak kemiripan jualannya. Kalau jual pakaian anak semua ya. Jual makanan semua. Jual aksesoris semua. Tapi tahu nggak Bapak Ibu? Di sana mereka itu saling gontok-gontokan, saling menyerang satu dengan yang lain.
Nah, sebagai orang Kristen kita tidak perlu marah dengan tetangga kita yang sukses. Ya, mungkin mereka habis pergi ke gunung ini, ke gunung itu. Mungkin mereka pakai ajimat-ajimat tertentu. Biarkan, kita tetap ramah, tetap baik. Karena rezeki itu selalu datang dari Tuhan kok. Percaya deh, pasti Tuhan akan memberkati kita. Karena kehidupan kita yang baik. Nah, itu dia. Nah, yang ketiga Bapak Ibu dibilang apa? Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Jadi kita tetap diam dan berlaku setia kepada Tuhan. Diamnya kita itu menandakan bahwa kita hanya menantikan dan berharap apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, Bapak Ibu. Jadi kita tidak usah terlalu bingung dengan kondisi kita mungkin dikalahkan orang lain. Kita itu Tuhan sudah kasih tahu, ya, bunga bakung di padang tuh indahnya luar biasa. Tuhan pelihara, apalagi kita. Burung pipit yang terbang kemana-mana, mereka punya sarang, punya tempatnya. Dan mereka bisa hidup, itu pun dipelihara sama Tuhan. Apalagi kita. Pasti Tuhan pelihara. Nah, jadi Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, kita harus berdiam diri. Ya, berlaku setia. Jangan pernah menyimpang. Nah, yang keempat Bapak Ibu dikatakan apa? Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi Tuhan mengingatkan kita, jangan kesedihan. Jangan muram. Jangan memikirkan bagaimana caranya, kenapa saya begini dan begitu. Tuhan bilang di sini, bergembiralah. Dengan kekuatan yang datang dari Tuhan, bergembiralah. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, Tuhan bilang di ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Jelas bahwa Tuhan itu yang akan melakukan segala sesuatu buat kita. Sadarilah bahwa berkat yang terbaik selalu datang dari atas. Tuhan akan memberkati setiap kita juga yang berjuang, yang sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Apalagi masa pandemi ini. Bapak Ibu bisa melihat tetangga kiri kanan, tidak usah bingung. Kita pun tetap berjuang. Karena Tuhan akan menolong kita dan akan bertindak buat hidup kita. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, bagaimana keadaan orang yang berhasil dengan cara yang kotor? Penuh dengan tipu muslihat, dengan kelicikan dan kejahatan. Di Mazmur 37 ayat 7 sampai 10, saya bacakan lagi ya. Nanti saya cuma hanya simpulkan satu kalimat saja. Ayat ke-7 sampai ke-10. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkan panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, mereka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Jadi bagaimana keadaan orang yang berhasil dengan cara yang kotor? Tuhan itu bukan memberkati mereka pada saat itu. Ya, memang pada waktu itu mereka hidup berkelimpahan, kaya raya dengan cara-cara yang kotor, berhasil mendapatkan kedudukan dengan cara-cara yang licik. Tahu nggak Bapak Ibu, orang yang demikian yang tidak kembali kepada Tuhan, mereka itu akan lenyap. Dikatakan di pemazmur ini yang dituliskan oleh Daud. Nah, jadi jelas Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan bahwa orang yang demikian pasti akan hancur. Nah, jadi Bapak Ibu, saya mau kembali lagi di cerita pendahuluan saya. Jadi suami dan istri ini tetap setia sama Tuhan. Tahu nggak akhir ujung dari kehidupan tetangganya? Ketika mereka kaya raya luar biasa. Tahu-tahu apa Bapak Ibu? Anaknya satu persatu meninggal. Ternyata diketahui itu adalah sebagai tumbalnya. Ternyata kemewahan yang mereka kumpulkan di akhir hidup mereka, dalam sekejap mata mereka jatuh bangkrut dan mereka akhirnya melarat. Dan perlu diketahui, karena orang ini tidak pernah percaya kepada Tuhan. Jelas firman Tuhan katakan, mereka akhirnya mati selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mari kita jangan marah, jangan iri dengan orang yang berhasil dengan cara yang kotor. Kita tetap Bapak Ibu? Percaya kepada Tuhan. Berlaku setia, lakukan yang baik, bergembira kepada Tuhan, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Kiranya itu menjadi bagian dalam hidup kita, Tuhan memberkati kita dengan berkat yang berkelimpahan.
Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur melalui firman-Mu pada pagi hari ini Engkau mengingatkan kepada kami supaya kami jangan marah, jangan iri kepada orang-orang yang berhasil atau orang-orang yang berkuasa atau orang-orang yang mendapatkan kemewahan dengan cara yang curang, cara yang culas, dengan cara yang licik, dengan penuh dengan dosa dan kejahatan. Kami bersyukur kami punya Allah yang hidup. Kami bersyukur kami memiliki Yesus Kristus dalam hidup kami yang memberikan pengharapan dan kekuatan. Bantulah kami Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita menyembah Tuhan kita angkat suara kita. Kita naikkan pujian kita. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin lebih mengenal-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Ada 3 pokok doa yang kita akan doakan. Pertama, kita berdoa untuk bangsa dan negara kita ya yang sedang berjuang pada masa Covid ini, ya berjuang juga untuk masalah ekonomi, dunia usaha, dunia kerja, supaya ekonomi juga dipulihkan. Kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kau tahu Tuhan situasi bangsa kami dalam kondisi yang susah, yang sulit ya Tuhan. Engkau terus menolong kami dengan kasih dan anugerah-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu untuk menjamah bangsa negara kami Tuhan. Supaya dunia usaha, dunia kerja, semua tetap dibukakan lapangan pekerjaan yang baru. Berikan kekuatan, motivasi buat orang-orang yang punya kemampuan untuk membuka lapangan pekerjaan, dunia usaha yang baru, anak-anak muda, orang-orang yang kreatif, orang-orang muda yang penuh dengan ambisi dan kekuatan untuk bisa membuka lapangan pekerjaan baru. Tuhan berkati mereka semua, sehingga ekonomi Indonesia dipulihkan. Tuhan berkati pemerintahan kami yang terus berjuang untuk setiap daerah, supaya tambang-tambang perkebunan, perikanan, pertanian, dan lumbung-lumbung semua diberdayakan dengan sebaik-baiknya. Dan pemerintah kami juga mendidik bangsa ini dengan sebaik-baiknya. Tuhan yang pelihara dengan berkat-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga Tuhan, supaya kami tetap berjuang semangat dalam hidup ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yang kedua Bapak Ibu, kita doakan untuk masalah kriminalitas. Kita tahu masalah kriminalitas ini sering terjadi dalam lingkungan kita ya. Kita berdoa supaya bisa diminimalisasi atau bisa dikurangi, bahkan mungkin ditiadakan melalui aparat keamanan, masyarakat juga. Kita berdoa juga untuk persoalan pendidikan ya, karena banyak orang tua dan anak-anak stres dengan situasi sekolah mereka yang online. Kita berdoa supaya anak-anak di rumah tetap mereka punya semangat belajar yang baik dan semangat untuk berjuang dalam hidup mereka. Kita berdoa juga untuk persoalan sosial ya. Kita tahu belakangan ini ada rumah-rumah ibadah yang tidak bisa berdoa atau beribadah. Kita doakan supaya semua orang-orang percaya tetap bisa beribadah. Mari kita berdoa. Tuhan berkati juga ya Tuhan. Kami berdoa untuk masalah kriminalitas yang sedang terjadi di tengah bangsa kami karena persoalan ekonomi. Banyak
perampokan, mungkin penodongan atau pencurian atau pembunuhan segala macam. Tuhan, kami mohon Engkau urapi bangsa ini supaya mereka semua yang sedang melakukan atau merencanakan tindak kriminalitas ini, mereka mengalami perubahan, pertobatan, mereka berjuang untuk berusaha dengan cara yang benar, cara yang halal. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Yang terakhir Bapak Ibu, kita berdoa untuk ibadah kita besok ya. Besok tuh ada perjamuan kudus. Kita doakan untuk Musuh Randy dan para pelayan yang lainnya bisa mempersiapkan diri, dan jemaat-jemaat juga mempersiapkan diri dengan baik. Kita doakan untuk ibadah online yang masih terus dilakukan beberapa gereja, bahkan ada gereja-gereja yang lain juga sudah melakukan ibadah ragawi. Kita doakan supaya mereka bisa melakukan ibadah dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa untuk ibadah kami besok. Tuhan sertai. Besok ada perjamuan kudus juga, berkati Musuh Randy yang akan memimpin kami dalam firman Tuhan. Bahkan di dalam perjamuan kudus, Tuhan pakai dan sertai dan berkati setiap pelayan-pelayan, setiap umat Tuhan, jemaat-jemaat-Mu bisa mengikutinya dengan sukacita. Tuhan urapi dan kuduskan mereka semua, persiapkan hati mereka mulai hari Sabtu ini sampai besok Tuhan. Kami berdoa untuk ibadah ragawi maupun ibadah online yang dikerjakan oleh banyak gereja. Tuhan berkati persiapan mereka supaya jemaat-jemaat pun bisa mengikutinya dengan sukacita. Kiranya Tuhan berkati ibadah dari awal sampai akhirnya ke dalam pemeliharaan Tuhan, dan mereka terus diperbaharui melalui firman Tuhan, melalui pujian, dikuatkan melalui doa-doa yang dipanjatkan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur dan bersukacita. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Hingga saat ini kami sudah menyelesaikan untuk mengikuti persekutuan doa kami, Key of the Day ini. Kiranya Tuhan terus memakai kami, mengurapi kami, menjamah kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang mengalami kekecewaan Tuhan pulihkan, yang mengalami pergumulan biar Tuhan siapkan jalan yang terbaik buat saudara-saudara kami. Tuhan yang berkati semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Kiranya apa yang sudah kita lakukan boleh memberikan kekuatan, penghiburan bagi kehidupan kita. Tuhan berkati. Sampai jumpa lagi. Haleluya, amin.